Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan materi prakarya. Hari ini saya akan sampaikan materi prakarya mengenai informasi atau teknologi informasi dan komunikasi. Karena bahasan prakarya materi ini banyak didasarkan di kurikulum KTSP. Saat kita memasuki kurikulum Kurtilas atau 2013 dari awal versi bahwa prakarya atau dulu disebut TIK atau teknologi informasi dan komunikasi rada kita kurang ada materi ajar ini ya, maka dalam kesempatan ini untuk SMP Negeri 1 Serang Baru Kabupaten Bekasi kelas 9 di semester menjelang semester genap, ini di akhir semester ganjil, saya menerapkan beberapa materi atau menyisipkan beberapa pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam mata pelajaran prakarya. Karena kenapa? Karena dalam menyikapi COVID-19 atau belajar dengan daring, ternyata materi ini sangat dibutuhkan sebenarnya dalam proses belajar mengajar. Jadi, karena sebuah komputer akan sangat menjadi alat atau sebuah media yang sangat vital dalam pembelajaran berbasis internet atau jarak jauh. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita bahas selanjutnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada dasarnya apa sih sebuah itu teknologi dalam kehidupan kita? Lalu apa peran teknologi dalam membantu memberikan informasi atau menyampaikan informasi? Juga bagaimana sebuah teknologi untuk menyampaikan informasi dan menjadi sebuah komunikasi antara si pemberi informasi dan penerima informasi memiliki peran yang sama dalam berkomunikasi dengan teknologi. Nah, anak-anakku sekalian, dalam TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, materi yang disampaikan adalah pengenalan TIK, kemudian peralatan TIK yang akan kita bahas. Jadi apa itu TIK? Lalu peralatan apa saja yang digunakan untuk TIK? Lalu ada komputer atau penggolongan komputer yang merupakan bagian dari alat TIK dan juga media jaringan informasi. Nah, inilah sebuah jaringan informasi yang tujuannya adalah menunjang pembelajaran kita di masa pandemi ini. Dalam materi ajar TIK, tujuan pembelajarannya adalah apa yang dimaksud dengan komunikasi. Ini adalah sebuah PR kita. Jadi setelah selesai belajar ini, kita paham apa itu komunikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan informasi? Jadi kalau kita mendengar informasi dari seseorang, kemudian atau dari sebuah media atau dari alat, apa itu informasi? Bahkan sekarang informasi ada yang disebut informasi itu betul atau nyata, ada yang disebut hoax dan lain-lain. Lalu apa hubungan di antara keduanya? Nah, itu kita akan bisa menjawab 3 pertanyaan ini setelah selesai memahami atau mengikuti materi ajar TIK di awal pelajaran ini. Anak-anakku sekalian, teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan bahas dulu jadi apa sebenarnya. Jadi manusia memiliki sifat ketergantungan antara satu sama lain. Jadi tidak ada manusia yang hidupnya sendiri. Maka hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan sesamanya. Bahkan bukan hanya lingkungan dekat, bahkan juga lingkungan yang jauh. Salah satunya dengan cara berkomunikasi dengan sesamanya. Karena komunikasi merupakan salah satu kebutuhan utama manusia
untuk saling berinteraksi dengan sesamanya. Jadi kalau manusia tidak berkomunikasi, kita yang bisa bicara pun berkomunikasi, apalagi bahkan orang yang tidak bisa berbicara atau maaf dengan kelainan khusus, mereka masih bisa berkomunikasi. Lalu kenapa kita tidak? Gitu. Yang memiliki kelebihan dikasih oleh Tuhan. Mari selanjutnya. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dengan komunikasi, dengan saling mengobrol atau berinteraksi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkembang. Karena salah satu fungsi dari komunikasi yaitu saling bertukar informasi antar sesama. Nah, itu salah satu pertanyaan tadi akan sedikit terjawab. Hal ini ditandai dengan kemajuan peradaban yang semakin pesat karena mereka saling bertukar informasi dengan cara berkomunikasi. Jadi dengan kata lain, komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita atau bagi kehidupan manusia pada umumnya. Pada mulanya jika seseorang ingin menyampaikan atau memberitahukan sesuatu dalam bentuk informasi atau berita, dilakukan dengan cara lisan. Jadi diantarkan ketemu orang, kemudian baru dia ngomong di sana atau bicara di sana, atau dengan diungkapkan lewat kata-kata. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, komunikasi dan informasi yang sangat cepat memudahkan kita untuk memberitahukan informasi, tidak hanya dengan cara lisan atau ketemu orangnya atau ketemu orang langsung, tetapi bisa juga melalui media. Ada telegraf, ada telepon, ada faksimil, ada email yang lebih modern, ada chatting sekarang, mungkin WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Bahkan ada telekonferensi. Jadi tidak hanya dengan teks, suara, bahkan dengan wajah kita sekarang bisa dilihat di mana-mana. Bahkan ada dengan kata lain webcam dan lain-lain. Nah, hari ini kita perankan. Jadi anak-anakku sekalian, teknologi semakin berkembang, kemajuan zaman semakin berkembang. Mari kita jangan tinggalkan TIK atau teknologi informasi komunikasi ini. Jangan sampai media ini ditinggalkan, karena semakin hari semakin berkembang, kalian akan semakin membutuhkannya. Ini yang disebut dengan pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian, dengan email kita bisa mengirim informasi kepada orang lain yang berada jauh seperti di luar kota atau bahkan sampai di luar negeri. Kita bisa mengirim surat. Jadi tidak hanya surat dengan kertas seperti zaman dulu dikirim dengan sebuah burung kemudian diterima di tempatnya. Itu zaman purba mungkin ya. Nah, sekarang kita dengan email dalam beberapa detik kita bisa menyampaikan dari Indonesia ke Amerika, ke negara lain pun sama. Dan jadi dengan sangat mudah semua surat atau berita bisa diterima di tempat lain dalam waktu yang sekejap, tidak perlu dibungkus atau tidak perlu. Jadi cukup dengan sebuah komputer atau sebuah Android sekarang atau dengan smartphone dengan berbasis atau jaringan internet, kita bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Jadi anak-anakku sekalian, pada dasarnya dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat dua aspek yang termasuk ke dalamnya, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sekali lagi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ada dua aspek ini, hanya berbeda fungsi. Jadi yang satu informasi, satu komunikasi. Sebenarnya apa itu informasi? Dan apa sebenarnya komunikasi? Nah, oke. Selanjutnya kita sampaikan. Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, yaitu bertujuan membantu seseorang untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dengan mudah dan tepat. Mudah dan tepat, ya. Jadi mudah tapi salah jangan sampai. Komunikasi yang merupakan suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang semula tidak mengetahui apapun menjadi mengetahui sesuatu. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu berarti kita menyampaikan sebuah informasi. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, membuat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat.
Hal ini dikarenakan oleh kemajuan ilmu yang dipelajari dalam penelitian, sehingga dapat dengan produktif melahirkan suatu inovasi terbaru berupa sebuah alat atau cara untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan informasi dan komunikasi. Dengan adanya inovasi dan bidang teknologi informasi komunikasi mendorong terjadinya perubahan-perubahan penting di berbagai sudut dunia. Contohnya dengan adanya internet hari ini, kita dapat berkeliling dunia tanpa harus pergi. Hanya buka handphone, lalu Google, kita searching, kita bisa mengetahui apa kejadian di dunia sana. Atau dengan browsing bahasa kita, maka kita dapat mengetahui tidak hanya yang di sekitar kita, bahkan di luar negeri sana atau di sekitar dunia kita bisa mengetahuinya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini terima kasih. Sebuah pengenalan awal dari media teknologi informasi dan informasi, yang kemudian selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang peralatan teknologi komunikasi. Tunggu tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.